Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan saya bertanya. Pernahkah kita melihat seseorang diremehkan hanya karena pekerjaannya? Pernahkah kita menilai masa depan orang lain dari baju kerjanya yang berdebu? Dan bila takdir berputar, siapa yang sesungguhnya paling kuat menjaga martabat? Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran hidup seperti ini. Sore itu matahari menggantung rendah di atas langit perumahan baru. Debu halus menari di udara ketika mesin pemotong keramik meraung, bergantian dengan dentum palu di rangka atap. Di halaman, tumpukan pasir membentuk gundukan kecil yang mulai mengeras tersiram cahaya. Di antara para pekerja, ada seorang pria bertubuh tegap, kulitnya sawo matang. Sorot matanya jernih meski wajahnya disapu keringat. Namanya Putra. Putra mengangkat sekarung semen ke pundak, melangkah mantap melewati kabel dan papan bekisting. Rekannya sempat berseru, "Tra, istirahat dulu. Dari tadi belum duduk." Putra tersenyum tipis. "Nanti saja. Finishing teras harus kelar sebelum maghrib." Rumah yang sedang dibangun itu tampak berbeda dari bangunan lain di deretan blok yang sama. Pagar besinya tinggi, terasnya lebar, dan jendela kacanya berkilau menampakkan halaman dalam yang rapi. Rumah itu milik seorang perwira TNI wanita bernama Raras. Ia dikenal tegas, disiplin, dan cantik. Setiap beberapa hari, Raras datang memantau progres, mengenakan seragam loreng yang tampak gagah sekaligus anggun. Menjelang adzan asar, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Raras turun dengan langkah mantap. Sepatu bootsnya menjejak kerikil, tali rambutnya rapi, dan tatapannya tajam menilai detail pekerjaan. Ia berbicara singkat dengan mandor, menunjuk sudut bangunan yang perlu diperbaiki. Putra berdiri di dekat tiang teras, menatap sebentar lalu menunduk. Ada sesuatu di dadanya yang berdenyut. Bukan sekadar kagum. Ada tekad yang tumbuh seperti bata yang ditumpuk satu persatu sampai menjadi dinding. Ia mengusap kedua telapak tangannya yang berdebu, menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. "Permisi, Mbak Raras," ucap Putra sopan. Raras menoleh singkat. "Ya, ada apa?" "Sebelumnya maaf. Saya Putra, pekerja di sini. Ada yang ingin saya sampaikan." Sejenak udara terasa lebih berat. Suara mesin berhenti. Beberapa tukang lain menoleh tanpa berkedip. Mandor menautkan alis. Mungkin bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Putra menatap tanah, lalu kembali menatap Raras. "Saya menaruh hormat pada Mbak Raras. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya hanya tukang bangunan. Tapi, dengan niat yang baik, saya ingin melamar Mbak Raras." Kata-kata itu jatuh pelan namun jelas. Seperti paku yang ditancapkan tepat di tengah papan. Sunyi merambat di halaman. Burung yang tadi bertengger di kabel listrik mengepak pergi, meninggalkan ruang kosong yang memantulkan detak jantung orang-orang di sana. Raras mengangkat dagu. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi bukan senyum yang hangat. "Kamu serius?" Putra mengangguk. "Saya serius. Saya tidak membawa cincin mewah. Saya hanya membawa kesungguhan. Saya yakin Allah menilai niat, bukan tampilan." Raras menoleh ke mandor, lalu ke para pekerja yang kini berpura-pura sibuk. "Kamu tahu siapa saya. Dan kamu masih berani bicara seperti itu." "Karena saya percaya kehormatan seorang perempuan perlu dilamar dengan jujur," jawab Putra. Suaranya tetap tenang. Udara mendadak dingin. Raras melipat tangan di dada. "Dengarkan baik-baik. Saya membangun rumah ini dengan keringat dan disiplin. Saya punya standar. Hidup saya tidak bisa dipertaruhkan pada orang yang bahkan pulang kerja saja bajunya tak layak masuk ruang tamu." Putra menunduk sesaat, menelan ludah. "Saya paham. Tapi baju kerja tidak sama dengan harga diri." "Cukup," potong Raras. "Kembali bekerja. Jangan berhalusinasi. Kamu dan saya berasal dari dua dunia yang berbeda." Terdengar gumaman pelan dari para pekerja. Ada yang memalingkan wajah, ada yang menghela napas panjang.
Mandor melangkah setengah langkah, hendak menengahi. Tapi Putra mengangkat tangan memberi isyarat tidak perlu. Kalau begitu, terima kasih sudah mendengar, ucap Putra. Ia menatap lurus, matanya bening. Tidak ada marah atau malu yang meledak. Hanya ada sesuatu yang lebih dalam. Seperti arus di dasar sungai yang tetap mengalir meski permukaannya tenang. Saya tidak menyesal mengucapkannya. Waktu akan membuktikan siapa diri kita. Raras menatapnya dingin. Buktikan saja dengan pekerjaan. Jangan dengan mimpi. Putra kembali mengangkat semen. Gerakannya tetap presisi. Ia memikul beban seperti biasa. Hanya kini langkahnya lebih terukur. Setiap adukan yang ia ratakan, setiap garis nat yang ia rapikan, terasa seperti doa tanpa suara. Maghrib menjalar pelan. Aroma tanah lembab bercampur tipis dengan wangi cat baru. Malam turun. Lampu-lampu kerja dinyalakan. Mandor menghampiri Putra. Kamu berani sekali, Tra. Putra tersenyum kecil. Saya hanya jujur. Kalau jatuh hati, jatuhnya jangan di depan majikan, ujar Mandor. Separuh bercanda, separuh mengingatkan. Kadang hati tidak pakai peta, balas Putra. Tapi saya tidak akan mengganggu siapapun. Saya tetap akan menuntaskan pekerjaan ini dengan baik. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah memasuki tahap finishing. Raras jarang muncul, tapi saat datang pun sikapnya tetap kaku. Di teras, Putra menyapu serpihan keramik ketika seorang kurir mengantar paket besar untuk Raras. Kotak itu cukup berat. Putra menawarkan bantuan memindahkan ke dalam. Raras menoleh sebentar. Taruh di ruang tamu. Tapi jangan menyentuh barang lain, katanya datar. Putra mengangguk. Baik, Mbak. Saat ia mengangkat kotak itu, urat lengan menegang, tapi langkahnya stabil. Seorang rekan berbisik kagum. Kuat juga kamu. Putra hanya tersenyum. Di ruang tamu yang baru selesai dicat, Putra menurunkan paket perlahan. Pandangannya tersapu pada dinding yang baru dipasang rak hias. Di sana terbingkai sejumlah piagam militer, foto Raras di lapangan tembak, dan satu potret hitam putih yang ditandatangani seorang perwira senior. Putra menatap sekilas, lalu menunduk, menjaga sopan santun. Raras masuk, memeriksa paket, lalu menegaskan ulang jadwal serah terima rumah. Besok pagi jam 9. Pastikan halaman depan siap. Saya tidak mau ada satupun sisa material berserakan. Siap, jawab Putra singkat. Raras berdiri sejenak, seperti menimbang sesuatu. Dan satu lagi, jangan ulangi kejadian kemarin. Itu memalukan. Putra menatap lantai. Saya sudah mengerti. Malam berikutnya, hujan turun tipis. Putra duduk di teras yang belum dipasang kursi, menatap sisa rintik di lampu jalan. Ia menautkan jari, menarik napas dalam-dalam. Jika memang bukan jodoh, kuatkan hati, gumamnya. Jika harus menepi, ajari aku menepi dengan hormat, ya Allah. Adzan subuh membasuh sisa malam. Putra bangun lebih cepat, menyiapkan halaman, merapikan tumpukan bata, dan mengelap percikan lumpur di lantai karport. Ketika matahari muncul dari balik pepohonan, halaman itu bersih seperti halaman baru sebuah bab. Jam 9 kurang 5 menit, mobil Raras masuk. Ia turun dengan berkas di tangan, ditemani seorang konsultan dan dua tetangga yang penasaran ingin melihat interior rumah baru. Suasana serah terima biasanya hangat. Hari ini terasa seperti sidang singkat. Raras memeriksa setiap sudut dengan senter kecil. Ini rapi, katanya tentang sambungan dinding. Ini presisi, ucapnya kepada kusen. Namun setiap pujian terdengar seperti catatan dingin di buku laporan. Tak ada senyum, tak ada jeda yang melunak. Di teras, tepat sebelum tanda tangan berita acara, Raras menoleh pada Putra. Terlepas dari insiden kemarin, pekerjaanmu baik. Terima kasih, jawab Putra. Jaga batas, ucap Raras lirih tapi tegas. Putra mengangguk. Batas adalah pagar. Saya tidak akan melompati. Saya hanya memastikan pagar itu berdiri kuat. Serah terima selesai. Para pekerja berkemas.
Truk bak terbuka menunggu di depan. Putra menaikkan kotak peralatan, memeriksa sekali lagi apakah ada paku tersisa di halaman. Ia menunduk, meraih satu paku kecil yang hampir luput. Dimasukkannya ke saku agar tidak melukai ban mobil siapapun. Sebelum naik ke truk, Putra berpaling. Raras berdiri di ambang pintu, menatap ke arah jalan. Ada kesan bangga bercampur letih di wajahnya. Putra mengangguk pelan, sekadar salam pamit yang tak diucap. Lalu ia naik, duduk di sisi bak, dan truk pun bergerak. Di tikungan, angin menyapu wajahnya. Kota berputar pelan di kaca belakang. Putra memejamkan mata sejenak. Ada luka yang masih hangat. Ada harga diri yang tetap utuh. Ada sesuatu yang menunggu di depan. Seperti pintu yang terkunci namun menyimpan kunci di sakunya sendiri. Sore itu, ketika truk menuruni jalan utama, sirene pendek terdengar di kejauhan. Bukan sirene panjang yang mencabik. Hanya nada singkat yang terlatih, bersih, dan jelas. Putra membuka mata. Di bibirnya muncul senyum yang tidak terlihat siapapun. Senyum yang lebih mirip janji pada diri sendiri. Di suatu tempat yang tidak jauh dari rumah itu, sebuah pintu lain sedang menunggu diketuk. Dan ketika malam kembali turun, kota ini akan mengenal nama yang sama dengan cara yang berbeda. Nama itu sederhana, sama seperti caranya menatap dunia. Putra. Pagi itu udara terasa lembab. Jalanan kota masih basah oleh sisa hujan malam. Di kejauhan, suara motor patroli lewat cepat, membelah kabut tipis yang belum sepenuhnya sirna. Putra berjalan menyusuri trotoar menuju halte kecil di sudut kota, membawa tas ransel tua yang kelihatan ringan, tapi sebenarnya penuh dengan barang-barang pribadi yang tak bisa dianggap sepele. Ia baru saja menyelesaikan proyek terakhirnya, dan rencananya hari itu ia akan kembali ke markas, tempat di mana dirinya yang sesungguhnya tidak banyak orang tahu. Selama ini, ia memang menyamar sebagai pekerja bangunan. Bukan untuk alasan sederhana, melainkan bagian dari latihan penyamaran lapangan, misi internal yang menguji kemampuan anggota satuan elit untuk berbaur di tengah masyarakat tanpa terdeteksi. Hanya beberapa perwira di markas yang tahu siapa sebenarnya Putra. Di luar itu, ia hanyalah tukang bangunan biasa, dengan palu dan semen sebagai senjatanya. Di dalam bus, Putra duduk di kursi dekat jendela. Matanya menerawang, mengingat wajah Raras. Sosok yang dulu ia kagumi, kini menjadi bayangan yang terus menempel di pikirannya. Kata-katanya masih terngiang jelas. Kamu dan saya berasal dari dua dunia yang berbeda. Putra tersenyum tipis. Mungkin benar, gumamnya. Tapi dunia itu kecil sekali kalau Allah sudah berkehendak. Beberapa jam kemudian, bus berhenti di depan kompleks militer yang dikelilingi pagar tinggi. Di pintu gerbang, dua penjaga berseragam loreng memberi hormat. Saat Putra menunjukkan identitasnya, salah satu dari mereka langsung menegak tubuh dan memberi salam militer penuh hormat. Selamat datang kembali, Mayor Putra. Putra mengangguk. Terima kasih. Bagaimana laporan terakhir? Semua aman, Komandan. Tim sudah menunggu di ruang briefing. Langkah Putra berubah mantap. Setiap ayunan kakinya mencerminkan disiplin yang tertanam kuat. Jauh dari sosok sederhana yang dilihat orang di luar. Di dalam ruangan, 5 prajurit sudah berdiri tegap. Mereka menyambut dengan sikap sempurna. Lapor, latihan penyamaran tahap 3 selesai tanpa hambatan, Komandan. Putra mengangguk. Suaranya tenang tapi berwibawa. Baik, siapkan laporan tertulis. Setelah itu, kita fokus ke misi baru. Namun di sela pengarahan, pikirannya tak sepenuhnya tenang. Gambar wajah Raras muncul berulang kali. Ia bukan wanita biasa. Meski sikapnya dingin dan kata-katanya menusuk, Putra tahu di balik ketegasan itu ada luka lama yang belum sembuh. Ia mendengar sedikit kabar dari mandor dulu. Raras pernah gagal dalam hubungan dengan seorang perwira tinggi yang memilih menikah dengan wanita lain. Sejak itu, Raras menutup diri, bertekad membuktikan bahwa perempuan juga bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Malamnya, di barak yang tenang, Putra duduk di pinggir ranjang. Di tangannya, sebuah cincin sederhana dari logam hitam. Cincin itu bukan lambang kekayaan, tapi tanda kebersamaan satuan,
simbol kehormatan Kopassus. Ia menatap benda itu lama, lalu menyimpannya kembali. Allah, jika engkau izinkan, aku hanya ingin menebus rasa malu dengan cara yang terhormat. Aku tak ingin dia tahu siapa aku hanya karena pangkat. Hari berganti minggu. Putra kembali sibuk dengan misi lapangan, sementara Raras mulai menikmati rumah barunya. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada sosok pria sederhana yang pernah melamarnya di tengah debu dan terik. Sesekali, tanpa sadar, Raras duduk di teras dan menatap bekas tiang tempat Putra dulu menambal ket. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar hanya tukang bangunan? Ia tidak tahu kenapa perasaan itu muncul. Tapi setiap kali mengingat sorot mata tenang milik Putra, ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau pangkat. Beberapa bulan kemudian, markas TNI mengumumkan akan ada latihan gabungan lintas satuan di lapangan militer kota Bandung. Semua perwira, termasuk Raras, diwajibkan hadir. Ia datang dengan seragam lengkap, sepatu hitam mengilap, dan wajah yang kembali tegas. Di lapangan, deretan pasukan sudah berdiri. Ia melihat satu barisan prajurit berpakaian loreng dengan baret merah khas Kopassus. Mereka berdiri di sisi kanan lapangan, disiplin dan gagah. Raras menatap ke arah mereka dengan rasa hormat. Dari kejauhan, komandan upacara memberi aba-aba. Siap menyambut kedatangan tamu kehormatan, komandan lapangan, Mayor Putra dari Satuan Kopassus. Nama itu seperti petir yang menyambar. Raras menegakkan tubuh. Matanya membulat. Mayor Putra? Bisiknya pelan. Dan saat mobil dinas berhenti di depan barisan, dari dalamnya keluar sosok yang sangat ia kenal. Wajah itu tidak mungkin salah. Tatapan itu, senyum tenang itu, semua masih sama. Hanya kali ini, ia mengenakan seragam loreng resmi dengan tanda pangkat di pundaknya dan baret merah di kepala. Suara tepuk tangan menggema, tapi Raras tak bisa menahan degup jantungnya. Ia menatap Putra yang kini berjalan ke tengah lapangan dengan langkah penuh wibawa, memberi hormat kepada seluruh peserta. Dunia seakan berhenti sejenak. Putra menatap lurus ke depan, tanpa menunjukkan emosi. Namun dalam hati, ia tahu bahwa pandangan Raras sedang mengikutinya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan lagi kesedihan, tapi rasa lega yang diam-diam berbisik. Kini kau tahu siapa aku, tapi aku tetap orang yang sama. Raras menunduk. Matanya memanas. Ada rasa malu yang menyesak, bukan karena pangkat Putra lebih tinggi, tapi karena ia sadar, dulu ia telah menghina seseorang yang jauh lebih mulia daripada yang ia kira. Malam itu, di penginapan perwira, Raras menulis catatan kecil di buku hariannya. Kadang Allah menutup mata kita dari kebenaran agar kita belajar menundukkan hati. Pria yang dulu kuanggap debu, ternyata batu karang yang menahan badai dengan tenang. Di luar kamar, hujan mulai turun perlahan, membasuh sisa debu masa lalu. Dan di tempat lain, Putra sedang berdiri di beranda barak, menatap langit gelap dengan senyum tenang. Semoga kau bahagia, Raras. Bisiknya, aku tidak perlu membalas hinaanmu. Cukup Allah yang tahu isi niat hati manusia. Tapi takdir belum selesai menulis kisah mereka. Apa yang tampak berakhir malam itu justru baru saja dimulai. Malam itu, hujan belum juga reda. Langit memercikan air seolah menumpahkan segala rahasia yang belum sempat terucap. Di ruang kerjanya yang hangat, Raras duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahnya sendiri. Seragamnya masih lengkap, tapi matanya bengkak karena terlalu lama menahan tangis. Ia baru saja pulang dari latihan gabungan, latihan yang mengubah pandangannya terhadap seseorang yang dulu ia rendahkan. Nama Putra kini menggema di pikirannya tanpa henti. Pria yang dulu datang dengan pakaian berdebu, kini berdiri di tengah barisan pasukan dengan baret merah di kepalanya. Tegas, berwibawa, dan begitu dihormati. Setiap kali mengingat caranya menertawakan dan menghinanya di depan orang banyak, Raras merasa dadanya diremas rasa bersalah. Ia menatap foto di mejanya. Foto saat rumah itu baru selesai dibangun. Ada sosok Putra kecil di latar belakang, sedang memikul semen, dengan senyum tenang di wajahnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan.
Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya lirih. Seseorang yang begitu tulus. Aku balas dengan kesombongan. Sementara itu di markas, suasana Barakopassus tampak hening. Hanya terdengar bunyi tetesan air dari atap seng dan langkah prajurit jaga yang bergantian di luar. Putra duduk di ruang perwira, menulis laporan hasil latihan. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di situ. Setiap baris tulisan terasa berat, seolah tangannya ingin menulis sesuatu yang lain, bukan laporan misi, melainkan isi hati. Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela. Dari kejauhan terlihat lampu kota berkelap-kelip. Samar tapi menenangkan. Kadang yang paling kuat bukan yang bisa menaklukkan musuh, gumamnya pelan, tapi yang bisa menahan sakit tanpa membenci. Telepon meja berdering, memecah kesunyian. Putra mengangkatnya. Mayor Putra di sini. Suara di seberang terdengar tegas tapi bergetar. Suara perempuan. Selamat malam. Saya Kapten Raras. Maaf mengganggu. Putra terdiam sesaat. Nama itu bagai kilat yang tiba-tiba menembus ruang. Ia menarik napas, menegakkan duduknya. Selamat malam, Kapten. Ada yang bisa saya bantu? Suara Raras agak gemetar. Saya ingin bertemu. Kalau tidak keberatan, besok pagi di Taman Markas, sebelum apel. Baik, saya akan datang, jawab Putra singkat. Setelah telepon ditutup, Putra termenung lama. Ia tahu, pertemuan itu bukan sekadar formalitas. Ada sesuatu yang akan berubah setelah itu, entah menuju arah mana. Ia hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, berikan aku ketenangan. Jangan biarkan hatiku tinggi karena pangkat, dan jangan biarkan aku kecil karena masa lalu. Keesokan paginya, embun masih melekat di daun ketika Raras datang ke taman kecil di belakang markas. Ia mengenakan pakaian dinas rapi, rambut diikat sederhana. Di tangannya ada map coklat, bukan berkas resmi, tapi sesuatu yang ingin ia kembalikan. Ia menatap sekeliling, menunggu dengan gelisah. Tak lama, langkah berat tapi tenang terdengar dari arah belakang. Putra datang dengan seragam lengkap, baret merah menempel di kepala, wajahnya teduh seperti biasa. Selamat pagi, Kapten, ucapnya dengan hormat. Raras menatapnya dengan gugup, lalu menunduk pelan. Selamat pagi, Komandan. Hening sejenak, angin pagi bertiup lembut, menggoyang dedaunan. Raras akhirnya bicara, suaranya bergetar. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya malu. Saya pernah memperlakukan komandan dengan sangat tidak pantas. Putra menatapnya tenang. Saya tidak keberatan. Semua orang punya cara sendiri dalam menilai. Dan saya bukan siapa-siapa waktu itu. Tapi saya salah, Putra, ujar Raras lirih. Saya menilai dari baju kerja, bukan dari hati. Saya menertawakan orang yang justru jauh lebih terhormat dari saya. Putra menarik napas dalam, lalu menatap ke langit. Saya tidak menyimpan dendam, Raras. Hidup ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Kadang Allah hanya ingin menunjukkan bahwa takdir bisa berputar, agar kita belajar rendah hati. Air mata Raras jatuh tanpa bisa ditahan. Maafkan saya, jika waktu bisa diputar, saya tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu. Putra menunduk ringan. Waktu memang tidak bisa diulang, tapi hati bisa diperbaiki. Raras tersenyum samar di antara air mata. Terima kasih, Komandan. Mungkin saya tidak pantas untuk dimaafkan, tapi saya ingin mengembalikan sesuatu. Ia menyerahkan map coklat itu. Putra membukanya. Di dalamnya ada foto rumah yang dulu mereka bangun, dan secari kertas kecil bertuliskan tangan Raras sendiri. Terima kasih untuk semua kerja kerasmu. Kini aku tahu, rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi pelajaran hidup tentang kesederhanaan dan harga diri. Putra menutup map itu perlahan. Terima kasih, Kapten. Saya menghargainya. Raras menatapnya dalam. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Kalau boleh jujur, saya ingin mengenal komandan, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai perwira, tapi sebagai manusia biasa.
Putra diam lama sebelum menjawab. Kita semua manusia biasa, Raras. Tapi kadang waktu belum tentu memberi ruang kedua. Saya tidak menutup hati, tapi saya juga tidak bisa menatap masa lalu terlalu lama. Mereka berdua berdiri dalam diam. Hanya suara burung dan hembusan angin yang terdengar. Tak ada janji, tak ada kata cinta, tapi dalam keheningan itu ada pengakuan bahwa hati bisa berubah tanpa perlu banyak bicara. Raras akhirnya melangkah mundur, memberi hormat dengan penuh hormat. Terima kasih, Komandan. Semoga Allah menjaga langkahmu. Putra membalas dengan senyum tenang. Dan semoga Allah menjaga hatimu. Saat Raras pergi meninggalkan taman itu, Putra masih berdiri di tempat, menatap punggungnya hingga menghilang di balik tikungan. Ia tahu, kisah mereka mungkin tak akan pernah menjadi kisah cinta biasa. Tapi yang tertinggal di antara mereka adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Penghormatan, penyesalan, dan takdir yang meneguhkan bahwa manusia dinilai bukan dari pangkat, tapi dari isi hatinya. Sore harinya, di beranda barak, Putra kembali menatap langit yang memerah. Ia tersenyum pelan, lalu berkata dalam hati, "Terima kasih, Allah. Engkau telah mengajarkanku arti sabar, tanpa harus membalas, tanpa harus membenci." Dan dari kejauhan, di rumah yang dulu ia bangun, Raras menyalakan lampu teras. Cahayanya berpendar hangat di antara tembok-tembok yang kini terasa lebih hidup. Di sudut ruang tamu, foto Putra masih berdiri dalam bingkai kayu, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai pengingat bahwa kesederhanaan kadang lebih gagah daripada pangkat apapun. Namun, takdir belum berhenti di situ. Karena di balik tenangnya malam, sebuah panggilan tugas baru akan mempertemukan mereka sekali lagi, di situasi yang jauh lebih berat dari sekadar perasaan. Pagi di markas besar Kopassus terasa berbeda dari biasanya. Suara peluit dan langkah kaki para prajurit bersahutan di lapangan utama. Udara masih dingin, embun belum sepenuhnya menguap, namun suasananya tegang. Di ruang briefing yang luas dan bercahaya redup, semua perwira duduk dengan wajah serius. Di depan ruangan, Mayor Putra berdiri tegap, menatap layar peta digital yang menampilkan koordinat perbatasan daerah operasi rahasia. Operasi ini bernama Garuda Hening, misi kemanusiaan dengan risiko tinggi, ucap Putra tegas. Kita akan mengevakuasi warga sipil di area konflik. Tapi situasi di lapangan berubah cepat. Butuh pasukan dengan mental dan disiplin baja. Semua kepala menunduk tanda paham. Di antara barisan, seorang perwira wanita baru bergabung dalam daftar personel, Kapten Raras. Ia duduk di ujung kanan barisan. Wajahnya tenang tapi dalam hati bergetar. Ia tak menyangka akan kembali berada dalam satu tim dengan orang yang beberapa bulan lalu sempat ia hina, sekaligus kagumi diam-diam. Putra menatap sekeliling. Matanya berhenti sesaat di wajah Raras. Tak ada senyum, tak ada sapa, hanya tatapan profesional. Setiap anggota wajib mengikuti aturan komando. Lanjutnya, tidak ada ego, tidak ada masa lalu. Kita satu misi, satu jiwa. Usai rapat, para perwira mulai berkemas. Di luar ruangan, Raras menghampiri dengan langkah ragu. "Komandan," panggilnya pelan. Putra menoleh, masih dengan ekspresi datar. "Ya, Kapten. Saya hanya ingin bilang saya siap menjalankan perintah apapun. Tak peduli apa yang terjadi di masa lalu." Putra menatapnya sejenak. "Bagus. Di medan operasi, masa lalu tidak penting. Yang penting kita saling percaya." "Siap, Komandan," jawab Raras sambil memberi hormat tegap. Beberapa hari kemudian, misi dimulai. Helikopter angkut menderu di atas padang rumput kering. Angin berdebu membuat pandangan sedikit kabur. Di bawah sinar matahari yang menyengat, pasukan turun satu persatu. Putra berjalan paling depan. Langkahnya mantap. Di belakangnya, Raras membawa perlengkapan komunikasi dan alat medis. Wilayah itu rawan. Banyak warga yang terjebak di tengah konflik antara kelompok bersenjata. Misi mereka adalah menyelamatkan mereka tanpa menimbulkan baku tembak. Tapi medan tak seindah di atas kertas. Sore itu, suara ledakan kecil terdengar di kejauhan,
tanda bahwa kelompok bersenjata mulai mendekat. Formasi 2. Bertahan di titik aman. Perintah Putra dengan suara keras. Raras ikut berlari di belakangnya, melindungi warga yang mereka temui di gubuk-gubuk kayu. Suasana kacau, asap mengepul di udara. Anak-anak menangis, para wanita ketakutan. Namun Putra tetap tenang. Suaranya menjadi penuntun di tengah panik. Tenang, semuanya. Kami tentara Indonesia. Kami di sini untuk menolong. Mereka berhasil membawa sebagian warga ke truk evakuasi. Tapi tiba-tiba, suara letusan senjata terdengar dari arah kanan. Peluru menghantam pohon dekat posisi Raras. Ia terjatuh, mencoba berlindung. "Raras!" teriak Putra. Spontan tanpa memikirkan pangkat atau jarak. Ia berlari menembus debu. Peluru berdesing di sekelilingnya. Ia menarik tubuh Raras ke balik dinding batu. Napasnya berat. "Kamu luka?" "Sedikit tergores," jawab Raras menahan sakit. "Saya masih bisa jalan." Putra menatapnya tajam. "Jangan nekat. Fokus pada warga." Ia menyalakan radio. "Tim Alfa, amankan jalur kiri. Saya dan Kapten Raras akan menutup barisan belakang." "Siap, Komandan." Terdengar suara sahutan dari radio. Hujan peluru mereda. Mereka bergerak cepat ke titik kumpul. Saat akhirnya sampai di area evakuasi, helikopter sudah menunggu. Putra memastikan semua warga naik lebih dulu. Raras mencoba membantu seorang anak kecil naik ke tangga helikopter. Namun di saat bersamaan, ledakan keras mengguncang tanah. Tanah terbelah. Debu menutupi pandangan. Putra spontan menubruk Raras, melindunginya dengan tubuh sendiri. Pecahan tanah dan batu beterbangan menimpa punggungnya. Raras menjerit. "Putra!" "Aku tidak apa-apa," desah Putra pelan, meski darah mulai merembes dari pelipisnya. Mereka berdua akhirnya naik ke helikopter terakhir. Di udara, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah dan api. Raras duduk di sisi kiri, menatap Putra yang sedang menekan luka di lengannya. "Kenapa kamu bodoh sekali, melindungiku seperti itu?" katanya dengan nada campur marah dan cemas. Putra tersenyum lemah. "Karena dulu aku sudah gagal melindungi perasaanmu. Setidaknya kali ini aku tidak gagal melindungi nyawamu." Raras terdiam. Air matanya mengalir pelan tanpa suara. Ia menatap pria itu. Bukan lagi sekadar seorang prajurit gagah, tapi manusia yang begitu tulus, tanpa pamrih. Helikopter mendarat di markas utama malam hari. Misi dinyatakan berhasil. Semua warga selamat, dan tidak ada korban di pihak pasukan. Namun bagi Raras, ada sesuatu yang lebih besar dari keberhasilan itu. Rasa kagum yang berubah menjadi penyesalan yang tak terlukiskan. Beberapa hari setelahnya, ia datang menjenguk Putra di ruang perawatan. Putra duduk di ranjang dengan perban di lengan. Wajahnya tampak lebih segar. "Bagaimana lukamu?" tanya Raras pelan. "Hanya luka kecil," jawabnya singkat sambil tersenyum. "Kamu sendiri, masih pusing?" "Tidak, hanya, masih tidak percaya kamu bisa sekuat itu," katanya, menatapnya lama. "Kamu melindungiku padahal aku dulu pernah melukai hatimu." Putra tersenyum lembut. "Raras, seorang prajurit tidak menyimpan dendam. Tugas kami hanya memastikan yang lemah tidak terluka. Termasuk kamu." Raras menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Kamu bukan hanya prajurit, Putra. Kamu lelaki yang hatinya lebih gagah dari siapapun." Putra tertawa pelan. "Aku hanya manusia biasa yang berusaha menjalankan perintah Allah sebaik yang aku bisa." Suasana hening. Hanya bunyi jam di dinding yang terdengar pelan. Raras menarik napas panjang, lalu berkata lirih. "Kalau waktu memberi kesempatan kedua, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak mau menilai lagi dari baju, dari pekerjaan, atau dari pangkat. Aku hanya ingin mengenal hati." Putra menatapnya dalam. "Kesempatan itu selalu ada, Raras. Asal kita tidak menutup pintu hati sebelum waktunya." Malam pun turun perlahan, menyelimuti markas dengan tenang. Di luar jendela, bintang-bintang muncul satu persatu,
seolah menjadi saksi dua hati yang dulu sempat berjarak karena kesombongan, kini mulai mendekat karena keikhlasan. Namun takdir, seperti roda yang terus berputar, belum selesai menulis kisah mereka. Karena setelah malam itu, perintah baru dari Komando Pusat datang. Sebuah misi lintas negara yang akan menguji bukan hanya keberanian, tapi juga ketulusan hati yang sesungguhnya. Malam terasa berat di markas pusat. Langit hitam tanpa bintang. Angin dingin meniup dedaunan, menandakan perubahan besar akan datang. Di ruang rapat tertutup, para perwira tinggi duduk mengelilingi meja panjang dengan wajah serius. Di ujung meja, Mayor Putra berdiri tegap. Di hadapannya, sebuah map berlogo rahasia tergeletak, stempel merah bertuliskan, Operasi Senyap Lintas Negara. Putra, suara jenderal senior terdengar dalam. Kau dipilih memimpin misi ini. Tidak mudah, dan tak semua perwira mampu melaksanakannya. Kami percaya pada dedikasimu. Putra memberi hormat. Siap, Jenderal. Mohon petunjuk pelaksanaan. Tim kecil, 4 orang. Termasuk satu perwira komunikasi yang baru saja pulih dari misi sebelumnya. Jenderal membuka berkas, menatap nama di daftar itu. Kapten Raras. Nama itu membuat Putra terdiam sepersekian detik. Ia menatap lurus ke depan, tanpa menampakkan reaksi, tapi dalam dadanya ada riak halus yang tak bisa diabaikan. Siap laksanakan, Jenderal. Jawabnya mantap. Setelah rapat bubar, ia berjalan keluar gedung markas. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di bawah langit yang gelap, Putra menatap bendera merah putih yang berkibar setengah tinggi karena angin malam. Ia menghela napas panjang. "Aloh," bisiknya pelan. "Engkau mempertemukanku lagi dengannya. Tapi kali ini di medan yang tak menjanjikan keselamatan. Jika ini ujian, ajari aku menuntaskannya tanpa kehilangan keikhlasan." Pagi berikutnya, tim kecil itu berkumpul di landasan udara militer. 4 orang berdiri dalam formasi lengkap. Putra sebagai komandan, 2 prajurit pasukan khusus bernama Reza dan Damar, serta Kapten Raras sebagai komunikasi dan medis. Raras mengenakan seragam lapangan, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tampak tenang meski matanya tak bisa berbohong. Ada kegelisahan yang terselip di balik ketegasan. Putra menatap mereka satu persatu. "Kita akan menyeberang perbatasan malam ini. Misi kita sederhana di atas kertas, tapi berat di lapangan. Kita harus menyelamatkan 2 warga sipil yang ditahan kelompok separatis di pegunungan luar negeri. Tidak ada nama negara yang boleh disebut. Tidak ada jejak yang boleh tertinggal. Jika tertangkap, tidak akan ada bendera yang menolong kita." Reza menjawab tegas. "Siap, Komandan." Raras ikut mengangguk. "Kami siap menjalankan perintah." Helikopter lepas landas di bawah sinar rembulan. Suara baling-baling memecah kesunyian malam, membawa keempat prajurit itu menuju batas tak terlihat di antara 2 negara. Di dalam kabin, Raras duduk bersebelahan dengan Putra. Lampu redup membuat suasana hening. Raras melirik ke arah Putra yang sedang memeriksa peta digital. "Apakah kamu tidak lelah, Komandan?" Putra tersenyum samar. "Seorang prajurit tidak punya waktu untuk lelah, Raras. Kita hanya punya waktu untuk memastikan orang lain selamat." Raras menatap wajahnya lama. Ada guratan ketegasan di sana, tapi juga kelembutan yang tak semua orang bisa lihat. "Kamu selalu seperti itu, ya? Menyimpan beban sendiri." Putra menatap ke arah jendela helikopter. Kadang yang paling berat bukan misi, tapi menjaga hati agar tidak berubah meski dunia terus melukai. Helikopter menurunkan mereka di lembah sunyi, di dekat perbatasan hutan pegunungan. Angin dingin menusuk tulang. Mereka berjalan kaki menyusuri jalur sempit berlumut, berpegangan pada tali yang diikat di tebing batu. Malam kian larut. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di pos kecil untuk beristirahat. Damar berjaga di luar, Reza memeriksa senjata, sementara Putra dan Raras duduk di dekat api kecil. Nyala api memantulkan cahaya di wajah mereka. Raras menatap bara itu dan berkata pelan, "Dulu aku sering menilai orang dari seragamnya. Sekarang, setiap kali melihat api seperti ini, aku teringat kata-katamu.
Kalau kehormatan tidak diukur dari pakaian, tapi dari niat. Putra menatapnya lembut. Kita semua pernah salah menilai. Tapi Allah tidak menutup kesempatan untuk memperbaiki. Raras tersenyum kecil. Kalau waktu itu aku menerimamu, mungkin hidupku akan lebih tenang. Putra menatapnya lama, lalu berkata tenang. Tenang tidak selalu berarti bahagia, Raras. Kadang Allah menunda pertemuan dua hati bukan karena tidak cocok, tapi karena Dia ingin keduanya belajar menjadi lebih baik dulu. Mereka terdiam cukup lama. Suara serangga malam menggantikan percakapan. Api kecil di antara mereka perlahan mengecil. Dalam cahaya redup itu, hanya mata mereka yang berbicara, tanpa perlu kata, tanpa perlu janji. Pagi menjelang. Mereka melanjutkan perjalanan ke desa tempat Sandra ditahan. Namun begitu sampai di titik koordinat, situasi berubah. Desa itu kosong, hanya sisa asap dan reruntuhan yang tersisa. Reza memeriksa tanah. Jejak mereka masih baru. Mereka dipindahkan, mungkin 2 jam lalu. Putra mengamati sekeliling. Kita ke arah utara. Tapi hati-hati, wilayah ini sudah dikuasai kelompok bersenjata. Beberapa jam berjalan, mereka akhirnya menemukan gubuk tua di antara pepohonan. Dari kejauhan terlihat 2 sosok terikat di dalamnya. Putra memberi aba-aba isyarat tangan. Mereka bergerak cepat dan senyap. Namun saat hampir sampai, suara ranting patah terdengar dari belakang. Sekelompok orang bersenjata muncul, mengelilingi mereka. Perangkap, bisik Raras pelan. Putra mengangkat tangan memberi isyarat tenang. Jangan panik, lindungi warga. Tapi sebelum mereka bisa bertindak, terdengar suara kasar dari balik pepohonan. Lepaskan senjata kalian atau kami tembak. Situasi mendadak tegang. 4 lawan belasan. Peluru diisi, napas ditahan. Putra memandang timnya. Kita tidak boleh kalah di sini. Demi mereka yang menunggu di rumah. Reza mengangguk. Damar menyiapkan granat asap. Sekarang, teriak Putra. Asap tebal menyelimuti area. Tembakan menggema. Dalam kekacauan itu, Putra menarik tangan Raras, menggiring 2 sandera keluar melalui jalur belakang. Mereka berlari di antara semak-semak. Napas terengah, peluru berdesing di atas kepala. Namun tiba-tiba, salah satu peluru menghantam bahu Raras. Ia menjerit pelan dan terjatuh. Raras! Seru Putra panik, berlutut di sampingnya. Raras mencoba tersenyum meski darah membasahi seragamnya. Aku tidak apa-apa. Teruskan misinya. Tidak, kata Putra tegas. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Ia menekan luka di bahunya, lalu memanggul tubuh Raras di pundaknya. Dengan langkah berat tapi penuh tekad, ia terus berlari menembus hutan. Peluru masih berdesing, tapi Putra tak peduli. Bertahan, Raras. Kau harus kuat, katanya sambil menahan napas. Raras, disela rasa sakitnya, berbisik lemah. Aku tidak takut mati, Putra. Aku hanya takut. Tidak sempat bilang terima kasih. Putra menatapnya cepat. Terima kasih untuk apa? Raras tersenyum samar. Untuk cinta yang tetap diam, tapi nyata. Putra tak bisa menjawab. Ia hanya berlari lebih kencang, menolak membiarkan tubuh itu jatuh. Di balik setiap langkahnya, ada doa yang tak terucap. Doa agar Allah memberinya kekuatan, bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga satu nyawa yang berarti lebih dari semua penghargaan militer yang pernah ia terima. Dan malam itu, di tengah hutan gelap perbatasan, 2 hati yang pernah saling menjauh akhirnya diuji bukan oleh waktu, tapi oleh nyawa itu sendiri.